Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Maharani, mahasiswa S1 BGSD Universitas Negeri Malang. Sekarang saya sedang bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Darmaji dan guru Pak Barudin. Untuk Pak Darmaji sudah ada pengalaman mengajar berapa tahun, Pak? Belum lama. Waktu itu sekitar 20 lebih 30-an lah, 30 tahun. 30 tahun ya, 30 tahun ya, Pak. Untuk Pak Barudin? Saya 2005, berarti 15 tahun. Oh, sudah 15 tahun. Jadi kurikulum ini kan mengalami perkembangan ya Pak ya, berubah gitu kan, step berubah. Nah, sekarang saya akan melakukan wawancara singkat mengenai kajian pengembangan kurikulum. Jadi saya mau bertanya Pak, yang pertama, dasar apa yang digunakan saat membuat desain kurikulum? Kurikulum tadi berubah-ubah ya, setiap tidak sesuai ada perubahan. Nah, bergantian menteri ada perubahan. Ini kan untuk dasarnya itu melengkapi untuk meningkatkan di dalam pembelajaran anak-anak itu sesuai dengan zamannya, dengan kondisinya. Misalnya dulu kan tidak ada IT, terus dengan adanya perkembangan itu kurikulum berubah untuk lebih meningkat lagi. Seperti itu. Tanggapannya Pak Barudin bagaimana? Untuk kurikulum berubah, saya kira sesuai dengan kebutuhan zaman juga. Karena apa? Karena perkembangan siswa, perkembangan anak ini juga berubah. Kalau kurikulum tetap seperti dulu, kayaknya juga kurang relevan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memperbaiki kurikulum yang ada. Namun hal itu tidak serta-merta sesuai diterapkan di sekolah. Di sekolah juga perlu disikapi agar kurikulum yang dari pemerintah itu bisa diaplikasikan di sekolah. Oh, jadi ada beberapa dasar yang mendasari pembuatan kurikulum ini, antara lain perkembangan zaman yang dulu tidak menggunakan IT, sekarang bisa menggunakan IT. Begitupun bagaimana kondisi sekolah anak-anak juga ya Pak ya. Perubahan dari kurikulum 2006 terus dirubah lagi menjadi kurikulum 2013. Jadi mengikuti perkembangan zaman kurikulum itu. Baik Pak, untuk yang pertanyaan kedua, hal apa saja yang dipertimbangkan saat membuat RPP Pak? Untuk membuat RPP, pertimbangan yang pertama dari kurikulum itu kemudian kita jabarkan untuk mengajar di kelas agar tujuan dari silabus itu tercapai. Namun hal itu juga kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak juga. Untuk tanggapannya Pak Darmaji, ada tanggapan? Ya, misalnya ya guru membuat RPP, rencana pembelajaran kan. Rencana pembelajaran itu ada acuannya di silabus. Di silabus itu misalnya di situ kan ada terkandung isi dari silabus itu dikembangkan ke RPP. Jadi lebih sempit lagi, tidak melebar. Oh ya, jadi untuk RPP-nya di sekolah ini menyesuaikan menyesuaikan dari silabus. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah RPP yang dibuat selalu bisa diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran Pak? Belum tentu. Masalahnya Pak, RPP kadang-kadang kan banyak ada yang RPP itu tidak buat sendiri. Kalau guru itu buat sendiri jelas bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lembaga. Kalau misalkan tidak terimplementasikan, itu apa yang dilakukan? Kita koreksi kembali kenapa kok tidak bisa dilakukan, apa kekurangan alat peraganya belum ada, atau misalnya apa tadi dalam pertanyaan itu? RPP yang dibuat selalu bisa diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran. Jika tidak bisa, apa yang dilakukan? Revisi RPP itu direvisi lagi. Direvisi, diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi anak-anak. Oh iya Pak. Karena sebagian besar teman-teman guru itu kan RPP tidak membuat sendiri. Memang seharusnya RPP itu kan persiapan untuk mengajar. Kalau RPP membuat sendiri, otomatis guru sudah menyesuaikan dengan
kondisi siswanya. Tetapi hal itu juga tidak menutup kemungkinan RPP tidak bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya. Mungkin terkendala peraga yang dibutuhkan, terus kemudian sarana-sarana yang lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Apalagi di masa-masa sekarang ini, masa pandemi ini kan tidak bisa terjangkau keseluruhan. Anak-anak belajar di rumah. Anak-anak belajar di rumah. Baik Pak, yang terakhir apakah guru dilibatkan dalam evaluasi kurikulum? Ya jelas, setiap akhir tahun pembelajaran kita akan mengadakan evaluasi. Apa yang belum tercapai di dalam kurikulum itu yang kita laksanakan, itu mana yang belum tercapai, kita adakan apa yang namanya itu Pak, anak-anak itu diberikan remedi dan lain sebagainya itu. Ya gini ya, setiap akhir tahun semestinya itu kan bukan akhir tahun, tiap semester ya. Setiap semester itu kan ada ujian. Kemudian dari ujian itu kita evaluasi hasilnya. Bagaimana daya serap anak-anak di dalam menuntaskan kurikulum dalam tengah semester, dalam satu semester. Kemudian untuk semester berikutnya juga begitu sampai akhir tahun sehingga di situ dapat diputuskan anak ini tuntas belajar sehingga anak naik kelas. Bagaimana bagi anak-anak yang tidak tuntas belajar, untuk ada remedi agar mereka bisa tuntas belajar. Sekarang kan tidak ada anak tidak naik kelas. Ya, sekarang kan rumusnya begitu, tidak Harus boleh naik. anak tidak naik kelas. Kalau zaman dulu kan kalau tidak tuntas belajar ya otomatis tetap di kelas itu. Tapi sekarang kan guru dituntut agar setiap anak itu tuntas belajar, sehingga di akhir tahun, di akhir semester bagi yang tidak tuntas belajar, tidak selesai materinya, dikejar, diberi remedi agar supaya anak tersebut bisa tuntas. Baik Pak, itu sekian pertanyaannya. Terima kasih informasi dan wawasannya. Sekian dari saya, Pak Darmaji dan Pak Bahrudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.